Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divarina Nikenya Ayu dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Suatu produk tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional adalah yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga iklim dan udara, dan yang keempat tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional adalah tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya, contohnya manajer pemasaran. 3. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi modal yang digunakan terdiri dari 5 sumber. Menurut wujudnya, modal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal barang adalah modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi, seperti bangunan untuk warung atau rumah makan atau restoran, alat masak, kursi dan meja, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Yang kedua, modal uang adalah daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan bank, dan juga saham. Menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal perorangan atau private capital adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Yang kedua, modal masyarakat atau social capital adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum jalan masuk ke lokasi usaha. Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal tetap atau red capital adalah barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti warung, alat memasak, dan juga kendaraan. Yang kedua, modal lancar atau variabel kapital adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti bahan makan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal nyata atau konkret adalah barang yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi, contoh peralatan memasak dan bahan baku. Yang kedua, modal tidak nyata atau abstrak adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi, contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain.